SPPG Wonolopo PWM Jawa Tengah kini resmi beroperasi. Operasional SPPG ditandai dengan launching pengantaran makanan bergizi gratis kepada ribuan penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga pelajar. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wonolopo yang telah diresmikan pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Tengah kini resmi beroperasi pengantaran makan bergizi gratis atau MBG. SPPG Wonolopo PWM Jawa Tengah ini telah beroperasi sejak 26 Januari 2026 dengan jumlah penerima manfaat 1.443 orang seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, SD, SMP, dan SMA. Launching pengantaran MBG ditandai dengan pelepasan bendera start oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Ketua Koordinator Nasional MBG, dan Ketua Koordinator Wilayah MBG Muhammadiyah Jawa Tengah dengan disaksikan tamu undangan yang hadir. Harapan saya ke depannya dapur SPPG Wonolopo ini dari Yayasan Muhammadiyah bisa memberikan kualitas terbaik untuk masyarakat, karena kualitas itu harus terus kami tingkatkan. Penilaian masyarakat menjadi penilaian yang mutlak, maka dari itu kami selalu melakukan evaluasi setiap hari agar dapur kami menjadi dapur yang lebih baik lagi. Ketua Koordinator Wilayah MBG Muhammadiyah Jawa Tengah Fatur Rahman berpesan beberapa hal, diantaranya SPPG Wonolopo ini berjalan tanpa insiden. Rekrutmen tenaga kerja dan relawan diharapkan dapat memanfaatkan warga sekitar, serta bahan baku diupayakan berasal dari warga Muhammadiyah sekitar. Hari ini saya menghadiri pengiriman perdana dapur Wonolopo Mijen PWM Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah bisa berjalan, dan harapan kami sebagaimana disampaikan di Makan Bergizi Muhammadiyah ada 3 pilar. Yang pertama, no accident, jadi makanan atau apapun harus tidak ada eksiden di dapur Makan Bergizi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, perekrutan tenaga kerja atau relawan harus betul-betul bisa memanfaatkan warga sekitar. Dan yang ketiga, sebagai ekosistem dari ekonomi Muhammadiyah, sehingga bahan-bahan baku kalau bisa juga diambil dari warga Muhammadiyah. Misalkan produk-produk pertanian diambil dari jamaah tani Muhammadiyah yang ada di sekitar. Sehingga ekosistem dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah di ekosistem ekonominya bisa berjalan dengan baik dan semua bisa terperdaya. Ketua PWM Jawa Tengah Tausir berharap SPPG Wonolopo ini tidak ada insiden di dapur dan terus amanah dalam menjalankan SPPG Wonolopo. Dan memberi manfaat untuk mereka dan mudah-mudahan lancar sehingga tidak ada halangan apapun, sehingga sudah kita upayakan bagaimana dapur yang kita miliki benar-benar zero accident, tidak ada kecelakaan seperti keracunan dan sebagainya. Jadi prinsip kita adalah zero accident, dan yang kedua adalah amanah, karena ini APBN, anggaran negara, harus dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, tidak boleh ada penyimpangan dari SOP yang ada. Dan yang ketiga adalah bagaimana ini merupakan ekosistem membangun pengembangan ekonomi masyarakat, karena di sini ada penyerapan tenaga kerja, ada kebutuhan sayur, telur, daging, dan yang pasti adalah beras. Kita bisa hitung berapa kebutuhan beras untuk 1.450 setiap hari selama 20 dalam 1 bulan. Itu artinya pemberdayaan ekonomi masyarakat akan bergerak kalau program ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Insya Allah Muhammadiyah amanah untuk mengelola dapur ini benar-benar zero accident, amanah, dan membangun ekosistem pengembangan ekonomi umat dan juga penyerapan tenaga kerja. Tim TV memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.
Lasismu Jawa Tengah kembali menggelar Sekolah Amil Fundraising 2026 di Kota Semarang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas dan kapasitas Amil menuju sertifikasi nasional. Mengawali tahun 2026, Lasismu Jawa Tengah melaksanakan Sekolah Amil Fundraising yang berpusat di Hotel Candi Indah Kota Semarang. Diikuti sebanyak 60 peserta dari berbagai daerah, pelatihan intensif ini difokuskan pada peningkatan kapasitas Amil di sektor retail maupun digital. Selain itu, kegiatan ini menjadi persiapan penting bagi para Amil untuk mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ketua Badan Pengurus Lasismu Pusat Ahmad Imam Mujadid Rais yang hadir membuka acara menekankan bahwa penguatan SDM melalui aspek tajdid atau pembaruan adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan donatur. Sementara itu, Ketua Lasismu Jawa Tengah Dwi Swasana Ramadan menyatakan bahwa peningkatan kemampuan ini sangat krusial, terutama dalam menghadapi momentum besar Ramadan dan Idul Adha. Dengan standar kompetensi yang diakui secara nasional, Lasismu Jawa Tengah optimis dapat mencapai target penghimpunan dana sebesar 400 miliar rupiah. Ini dari periode Muktamar 48 Muhammadiyah ini sudah yang kali ketiga. Namun kalau ini bekerja sama dengan BNSP atau tersertifikasi Amil sesuai dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi, ini pertama di Indonesia. Di Muhammadiyah, ini Lais Muhammadiyah Jawa Tengah mengadakan untuk pertama kalinya dan diikuti oleh 80 peserta yang nanti akan dilakukan pelatihan dan pengujian untuk standarisasi kompetensi Amil yang ada di Indonesia, karena Amil ini semakin profesional di mana kita semua terikat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Keprofesionalan Amil, keamanahan Amil, tata kelola itu menjadi hal yang penting untuk dijaga. Selain itu juga untuk lebih dekat dengan masyarakat. Dukungan juga datang dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i yang berharap sertifikasi ini menjadi kekuatan pendorong bagi Amil dalam berkhidmat bagi kemaslahatan umat. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan sekolah Amil Fundraising dengan harapan tenaga-tenaga di Lasismu itu memiliki kompetensi, yang kedua profesional, dan kegiatan ini kan terus dilakukan dalam rangka untuk kesinambungan. Jadi artinya tidak kemudian ini untuk selamanya jadi pengurus atau jadi pengelola zakat, tapi lahir kader-kader Lazis yang kuat dan kompeten lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan ke depan itu kan Lazismu yang sudah mulai kuat gitu ya, dengan penggalian dana serta kontribusinya untuk masyarakat luas, itu sudah barang tentu membutuhkan legalitas yang kuat di tengah-tengah tuntutan masyarakat sekarang itu. Oleh karena itu semua tenaga SDM ini memiliki kompetensi dan yang profesional bersertifikat gitu. Oleh karena itu bekerjasama dengan LSP Muhammadiyah, insya Allah semua tenaga yang sekolah di Amil Fundraising seperti ini juga outputnya mereka memiliki selain kompetensi bersertifikat gitu. Tim TV memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Al-Ma'un Epicentrum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sapuran Wonosobo memiliki amal usaha ketahanan pangan mandiri untuk pemberdayaan masjid. Keberhasilan usaha tersebut mengantarkan diraihnya CRM Award ke-6 untuk Masjid Ar-Rahman. Kompleks Masjid Ar-Rahman di Al-Ma'un Epicentrum Sapuran Wonosobo kini menjadi pusat inovasi ketahanan pangan melalui pengembangan berbagai teknologi pertanian modern dan pengolahan sumber daya lokal. Proyek ini merupakan bentuk kolaborasi antara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA atau Panti Asuhan Yatim Piatu dan Masjid Ar-Rahman Al-Ma'un dengan tim pengabdian masyarakat dari berbagai perguruan tinggi serta mitra lokal maupun regional. Salah satu fokus utama inovasi ini adalah pengembangan greenhouse, yakni rumah tanam yang memungkinkan pengendalian lingkungan untuk meningkatkan produktivitas tanaman seperti berbagai sayuran dan buah termasuk melon.
Selain itu juga mengembangkan pengelolaan limbah organik dari kegiatan pertanian dan pengolahan manisan carica papaya, diolah menjadi pupuk organik yang kemudian digunakan untuk memupuk tanaman di greenhouse. Untuk masjid inovatif yang sudah kami lakukan, yang sebenarnya itu menilai apa yang sudah kami lakukan sebenarnya. Jadi bukan kita mengada-ada, tapi sudah kita lakukan. Yang pertama yaitu ada 3 pilar pendukung itu. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita sudah membuat greenhouse dengan tanaman pangan di dalamnya. Jadi salah satu pilar ketahanan pangan yaitu kita tidak tergantung musim untuk bisa memproduksi pangan. Kita memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sana. Yang nanti bahan organik itu juga kita tidak butuh pupuk-pupuk yang buatan pabrikan. Jadi pupuk-pupuk yang untuk greenhouse ini bisa kita buat sendiri di fasilitas pengolahan sampah yang ada, yang juga di lokasi ini, di lokasi masjid ini. Yang ketiga yaitu ketahanan energi, yaitu energi yang kita terapkan di sini juga sudah mengacu pada energi terbarukan. Jadi di sana tadi ada pembangkit listrik tenaga surya, kemudian pengering tenaga surya. Jadi lebih mengefisienkan biaya, lebih mengefisienkan tenaga, dan kita tidak tergantung pada sumber daya energi yang tidak terbarukan atau energi fosil. Dan sudah dilakukan bersama Politeknik Negeri Surabaya itu, jadi ada diseminasi petani-petani muda, bagaimana petani muda itu tertarik dengan pertanian modern, seperti sudah kami lakukan pada tahun kemarin. Program inovatif lainnya adalah pemanfaatan energi matahari untuk mendukung kegiatan pertanian modern. Energi surya digunakan untuk menggerakkan pompa air irigasi, pompa nutrisi dalam sistem hidroponik, dan perangkat lain di lokasi greenhouse, bahkan untuk kebutuhan listrik di gedung panti asuhan dan masjid. Pemanfaatan energi terbarukan semacam ini sejalan dengan tren pertanian modern yang juga mengintegrasikan solusi energi berkelanjutan untuk mengurangi biaya operasional serta ketergantungan pada listrik konvensional. Sel surya yang di atas itu nanti dimasukkan ke sini alat pengatur tegangan supaya bisa untuk ngecas aki. Jadi supaya akinya dicas dengan baik, maka dilewatkan ini dulu kontrol supaya akinya menggunakan 48 volt 12 kali 4, saya kalikan 2, sehingga akinya dari sini masuk ke aki di sini. Aki ini akan diisi terus, semuanya bisa dilihat di sebelah sini. Ada kelihatan. Setelah dicas oleh solar cell, kemudian masuk ke aki ini, dikembalikan aki ke inverter yang akan mengubah tegangan DC menjadi AC. Tegangan inverternya dari sebelah Pak. Nah, mohon maaf. Nah, ini inverternya. Nah, yang bisa lihat. Nah, ini yang mengubah tegangan dari aki tadi menjadi 220 volt. Jadi dikeluarkan 220 volt dibagikan untuk ke rumah tangga. Jadi intinya ini yang mengubah aki menjadi 220 volt bisa digunakan oleh rumah tangga. Diversifikasi pangan juga mendorong pengembangan produk olahan seperti carica papaya siap konsumsi dan produk turunan lainnya yang dapat menjadi sumber pendapatan baru untuk pengelolaan masjid. Keberhasilan inovasi pemberdayaan masjid tersebut mendapatkan poin inovasi tersendiri dalam ajang lomba LPCR PP Muhammadiyah yang berlabel CRM Award 6 yang dilaksanakan di Banjarmasin. Para pengelola juga berencana memperluas jaringan greenhouse, mengintegrasikan sistem agrivoltaik serta memperluas pasar produk olahan seperti carica papaya, kuliner tradisional dan lainnya untuk meningkatkan dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar. Masjid Ar-Rahman yang berada di epicentrum Al-Maun ini pada tahun 2025 berhasil menyabet predikat Masjid Inovatif dalam cabang ranting Masjid Award Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini merupakan satu karunia dan tentu tidak lepas dari usaha bersama teman-teman yang ada di Masjid Ar-Rahman di epicentrum Al-Maun untuk menghadirkan satu masjid pendekatan pengembangan jamaah yang berbeda. Basisnya adalah community development, pengembangan komunitas yang ini bisa menjadi
contoh bersama bagaimana masjid memainkan peran-peran bukan hanya pada penguatan ritual, penguatan ibadah, tetapi ibadah dalam arti luas sebagaimana semangat Muhammadiyah terus memberi arti, memberi kontribusi bagi kehidupan masyarakat, termasuk pengembangan komunitas, pengembangan masyarakat di berbagai bidang ekonomi, bidang pertanian, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Kedepan Al-Maun Epicentrum diharapkan dapat menjadi model penerapan ketahanan pangan berkelanjutan di Jawa Tengah dengan pendekatan integratif berbasis teknologi, energi terbarukan, dan pemberdayaan masyarakat sekaligus menjadi inspirasi bagi komunitas lain di Indonesia. Budi HP memberitakan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal Idul Fitri untuk tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi secara resmi berdasarkan hisab wujudul hilal dan berpedoman pada kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Meskipun sudah diluncurkan, KHGT tidak memiliki kekuatan memaksa untuk digunakan dan masih membutuhkan waktu lama untuk sosialisasi. Hari Bermuhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Ngadirejo Temanggung di Desa Katekan diawali kuliah subuh dengan pembicara Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir. Dalam ceramahnya, Ketua PWM Jawa Tengah menegaskan Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026 Masehi sebagai awal menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan 1 Syawal 1447 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri ditetapkan oleh Muhammadiyah pada Jumat 20 Maret 2026 Masehi. Penetapan ini diumumkan melalui maklumat PP Muhammadiyah, didasarkan pada perhitungan astronomi menggunakan metode hisab wujudul hilal dan prinsip KHGT, atau kalender Hijriah Global Tunggal yang telah diluncurkan Muhammadiyah sebagai kalender Islam yang konsisten secara global. Kita masuk ke Ramadan, pasti yang selalu ramai adalah kapan kita mengawali 1 Ramadan. Muhammadiyah sudah punya kalender global Islam yang berharap dengan kalender ini semua umat Islam bisa berada dalam satu kalender. Tapi Muhammadiyah tidak punya otoritas untuk mengatur semua umat Islam. Muhammadiyah hanya bisa menyampaikan apa yang dikonsep bisa menjadi pedoman bagi umat Islam, tapi tidak bisa dipaksakan karena Muhammadiyah bukan otoritas umat Islam seluruh dunia. Tetapi bukan hal baru bagi Muhammadiyah untuk menyampaikan konsep-konsepnya, untuk menyampaikan konsep-konsepnya pada umat Islam seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan kalender ini juga ke depan akan menjadi pedoman umat Islam seluruh dunia, sehingga umat Islam hanya punya satu kalender, sehingga semuanya seragam dalam 1 Ramadan dan 1 Syawal. Tentu butuh proses dan perjuangan yang panjang. Sementara itu tentang KHGT, meskipun telah selesai pembuatan sistemnya dan bisa berlaku hingga 300 tahun ke depan, tapi tidak bisa dipaksakan penggunaannya. Hal itu disebabkan karena perbedaan pandangan fikih, kebutuhan edukasi umat, serta memerlukan kerjasama dengan otoritas Islam di berbagai negara untuk adopsi global, sehingga membutuhkan sosialisasi dalam waktu yang lama. Ketua Tim IT Pembuatan Software KHGT PP Muhammadiyah Ruswa Darsono ketika memberikan pemaparan proses penyiapan aplikasi KHGT pada Musyawir Majelis Tarjih dan Tajdid yang lalu menyampaikan, aplikasi KHGT bernama Hisabmu sudah bisa diunduh di Play Store, App Store maupun desktop komputer. Alhamdulillah software KHGT Muhammadiyah atau yang dibikin Muhammadiyah itu sudah berhasil mencapai rilis versi 1 yang untuk web dan untuk Android serta untuk desktop. Alhamdulillah tim kami ada 13 orang totalnya. Ketiga software itu yang dihasilkan oleh tim software MTT PP itu sudah bisa diakses. Yang desktop bisa di-download di halaman Tarjih.org.id. Yang kedua di web itu sudah bisa diakses juga di Tarjih.org sebenarnya, tapi sekarang hari ini mungkin agak dialihkan sebentar ke Hisabmu. Tapi insya Allah besok sudah di Tarjih.org lagi. Web sudah jalan, Android juga sudah jalan dengan Hisabmu namanya. Hisabmu, hisab spasimu itu bisa diakses di Play Store. Juga yang sudah ada yang sekarang sudah tayang di KHGT Muhammadiyah.org juga bisa diakses, dan yang berikutnya di aplikasi masa sudah juga ada bagian KHGT. Jadi insya Allah sudah bisa semua. Yang pertama
software KHGT ini perlu kita sambut dengan hangat, karena ketika kami tadi diarahkan untuk menginstal, itu ternyata pertama sangat memudahkan untuk kita, karena yang pertama sudah jelas di situ ditentukan hijriahnya. Kemudian kita sambut dengan baik karena kepastian waktu itu bisa kita pegang sekarang. Yang kedua, tidak hanya memudahkan kita untuk menjalani kegiatan, tetapi sebenarnya KHGT ini memberikan pesan, isyarat kepada kita untuk semangat ukhuwah, sehingga ke depan itu diharapkan segala rentetan kegiatan yang terutama ibadah itu dapat kita kerjakan dengan bersama-sama, semangatnya semangat ukhuwah. Prinsip KHGT adalah sistem kalender Islam yang diciptakan Muhammadiyah untuk mewujudkan satu hari satu tanggal bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga tanggal penting seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha seragam secara global. Aplikasi Hisabmu KHGT menampilkan kalender Hijriah, jadwal sholat, fase bulan, dan konversi tanggal antara Hijriah dan Masehi. Tersedia dalam bahasa Indonesia, Arab, Inggris untuk menjangkau umat Islam global. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Temanggung menggelar kegiatan Hari Bermuhammadiyah yang dipusatkan di SD Muhammadiyah 1 Temanggung. Rangkaian acara yang syarat edukasi, seni budaya, dan semangat penguatan ideologi persyarikatan tersebut jadi momentum penggalangan infak Muhammadiyah Boarding School. Hari Bermuhammadiyah kembali digelar pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung dengan panggung kehiburan. Melibatkan para siswa SD Muhammadiyah 1 mulai dari seni drama, tari Nusantara, band junior, pentas rebana, dan solo vokal serta tapak suci. Suguhan berbagai seni kreasi tradisional dan modern Islami ditampilkan dengan penuh semangat menunjukkan bakat serta kreativitas peserta didik pendidikan Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penggalangan infak untuk pembangunan gedung boarding school SD Muhammadiyah 1 Temanggung dipandu langsung oleh Ustadz Lanang Mudadi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung mengapresiasi dengan apresiasi yang tinggi, sangat suka dan gembira atas pelaksanaan Hari Bermuhammadiyah PCM Temanggung ini. Ini sesuatu yang insya Allah menjadi kebangkitan warga Muhammadiyah di Kecamatan Temanggung khususnya dan juga di Kabupaten Temanggung pada umumnya. Kami sangat berharap bahwa kegiatan ini terus menerus karena kegiatan ini pertama bisa menambah pengetahuan warga Muhammadiyah tentang nilai-nilai Islam. Kajian-kajian di dalamnya itu sangat penting, sangat dibutuhkan oleh warga Muhammadiyah, baik dari penceramah internal Muhammadiyah Temanggung maupun dari luar. Yang kedua, bahwa kegiatan semacam ini sekaligus menumbuhkan semangat silaturahim warga Muhammadiyah dari berbagai lini. Pembangunan boarding school ini diperkirakan membutuhkan biaya 1,7 miliar rupiah, diharapkan menjadi pusat pembinaan karakter, keislaman, dan akademik siswa secara lebih intensif. Kegiatan semakin hikmat dengan pengajian yang disampaikan oleh Ustazah Eva Linta Cahyani yang dikenal sebagai penceramah, motivator Aisyah, dan Ustazah yang pernah tampil dalam kajian muslimah serta kegiatan Aisyah di wilayah Jawa Tengah. Dalam tausiahnya, ia mengajak para siswa dan wali murid untuk mencintai Al-Quran, berakhlak mulia, serta bangga menjadi bagian dari keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah. Ketua PCM Temanggung Muhammad Mukorobin menjelaskan Hari Bermuhammadiyah memiliki makna penting bagi siswa, antara lain menumbuhkan rasa bangga sebagai pelajar Muhammadiyah, memperkenalkan nilai-nilai perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan gerakan Tajdid, menguatkan karakter Islami, disiplin dan kepedulian sosial, melatih siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan dakwah dan kemasyarakatan, serta menekankan semangat beramal dan berinfak sejak dini. Hari Bermuhammadiyah ini sengaja diselenggarakan dalam rangka untuk membangun silaturahmi, membangun kebersamaan. Kemudian dimaksudkan juga Hari Bermuhammadiyah ini untuk membangun penggalangan dana pembangunan gedung SD Muhammadiyah dan pembelian tanah untuk fasilitas SD Muhammadiyah. Nah, kegiatan ini diikuti oleh beberapa elemen, adalah dari pemuda Muhammadiyah, kemudian Nasihatul Aisyah, kemudian Aisyah terlibat, kemudian seluruh komponen masyarakat yang ada di
juga para sponsor-sponsor yang ikut mendukung acara ini, yang semuanya itu berasal dari kader-kader Muhammadiyah. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga memiliki kepribadian Islami, berjiwa dakwah, serta siap menjadi kader Muhammadiyah yang berakhlak, berilmu, berkemajuan, dan suka bersedekah. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta menggelar kajian kader. Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan konsolidasi internal sekaligus peneguhan loyalitas Kokam terhadap Persyarikatan Muhammadiyah. Kajian Kokam PDPM Kota Surakarta digelar di Pendopo SMA Muhammadiyah 3 Kota Surakarta, Jalan Letjen S. Parman, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kegiatan ini mengusung tema Satu Komando Satu Barisan, meneguhkan loyalitas Kokam untuk Persyarikatan. Seluruh anggota Kokam PDPM Kota Surakarta dari berbagai angkatan hadir dalam kajian ini, mulai dari Diklatan Awal, Lukhar, hingga Projo Kusomo. Kajian ini menjadi bagian dari penguatan konsolidasi internal Kokam, sekaligus menjadi salah satu target kinerja atau KPI Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Agus DS berharap kegiatan kajian ini mampu memperkuat soliditas dan militansi seluruh anggota Kokam, serta memberikan keberkahan dalam menjalankan program-program persyarikatan. Ini kita kumpulkan seluruh anggota Kokam Diklatan Awal, Lukhar, sampai Projo Kusumo yang insya Allah ini menjadi target KPI PDM yang harus kita laksanakan, dan semoga untuk kajian hari ini membawa berkah untuk kita semua. Kajian ini menghadirkan narasumber Ustadz Sri Mulyono atau yang akrab disapa Pakde Jabrix, sosok inspiratif yang dikenal sebagai mantan preman yang kini aktif dalam dakwah Muhammadiyah dan saat ini menjadi guru PAI di SD Muhammadiyah 24 Gajahan. Dengan acara yang seperti ini diharapkan semakin solid Kokam PDPM Surakarta sebagai wadah generasi muda Muhammadiyah untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan. Pakde Jabrix berharap kajian ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan loyalitas dan komitmen kader Kokam terhadap Persyarikatan Muhammadiyah. Sugi Harko memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah. Sebagai upaya mendukung program pemerintah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakis Aji Jepara meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Selagi, Kecamatan Pakis Aji. Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Pakis Aji Jepara meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG PCM Pakis Aji di Desa Selagi, Kecamatan Pakis Aji Jepara. SPPG ini adalah SPPG pertama di Kecamatan Pakis Aji Jepara. Dalam peresmian ini dihadiri Camat Pakis Aji Mujoko, Ketua PDM Jepara Fahru Rozi, Koramil Melonggo, Polsek Pakis Aji, Kepala Puskesmas Pakis Aji, Korcam Pakis Aji, Petinggi Selagi, Kawak dan Lebak, serta warga Muhammadiyah Pakis Aji. Ketua PCM Pakis Aji Ahmad Nasir mengucapkan selamat datang kepada undangan dan bersyukur karena SPPG PCM Pakis Aji diresmikan. Dengan diluncurkannya SPPG PCM Pakis Aji ini, Camat Pakis Aji Mujoko berpesan agar SPPG PCM Pakis Aji ini agar bekerja profesional sesuai aturan yang sudah ditentukan, dengan selalu menjaga kebersihan dapur MBG dan peduli dengan sampah khususnya sampah sisa bahan mentah. Peluncuran SPPG PCM Pakis Aji disambut gembira oleh Ketua PDM Jepara Fahru Rozi. Ia berpesan agar SPPG PCM Pakis Aji bekerja profesional, kompak dalam satu komando, selalu menjaga mutu dari olahannya, serta menjaga nama baik SPPG itu sendiri pada khususnya, dan PCM Pakis Aji pada umumnya. SPPG PCM Pakis Aji beroperasi untuk melayani MBG anak di Desa Selagi, Kawak, dan Lebak. Pembangunan SPPG PCM Pakis Aji dilakukan dengan sistem tanah saham dan gorong royong bagi hasil dari warga Muhammadiyah Plajan dan Selagi dengan dukungan dari PDM Jepara. Kehadiran SPPG PCM Pakis Aji untuk mendukung program pemerintah dalam makan bergizi gratis atau MBG, serta memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya. PCM Pakis Aji telah meresmikan, PPG-nya diresmikan pada hari ini karena memang se-Kecamatan Pakis Aji insya Allah ada 7 titik PPG atau dapur MBG yang hari ini pertama kali Muhammadiyah PCM Pakis Aji bisa diresmikan.
Dengan informasi Bapak Camat, mungkin 9 titik itu yang awal, yang paling pertama adalah PCM Pakes Haji, nanti disusul PPG Bulungan dan PPG Swawal. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah.